Di antara kemurahan Allah terhadap manusia adalah bahwa Dia tidak saja menganugerahkan fitrah yang suci yang dapat membimbing manusia kepada kebaikan. Bahkan juga dari masa ke masa, Allah mengutus seorang Rasul yang membawa kitab sebagai pedoman hidup dari Allah, mengajak manusia agar beribadah hanya kepadanya semata, menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah datangnya para Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Rasul-rasul yang telah kami utus itu semuanya adalah pembawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa peringatan kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia suatu hujjah atau alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutus rasul-rasul itu. Dan ingatlah, Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Wahyu diturunkan senantiasa mengiringi manusia sesuai dengan perkembangan dan kemajuan berpikir manusia. Ia memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap kaum para rasul. Demikianlah sehingga perkembangan itu sampai pada masa kematangannya. Allah menghendaki agar risalah Nabi Muhammad SAW muncul di dunia ini. Maka diutuslah beliau di saat manusia lama mengalami masa fatrah atau masa kekosongan dari risalah, demi untuk menyempurnakan risalah para rasul yang datang sebelumnya dengan kitab yang memuat syariat yang bersifat universal dan abadi. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah illa mawdi'a labinatin min zawiyah faja'ala an-nasu yatufuna bih wa ya'jabuna min wa yaquluna laula hadhihi al-labinah fa ana al-labinatu wa ana khatimun nabiyyin." Perumpamaan diriku dengan para nabi sebelumku adalah bagikan orang yang membangun sebuah rumah dengan baik dan indah, kecuali tersisa satu tempat di salah satu sudutnya yang belum terisi batu bata. Orang-orang pun mulai mengelilinginya dan merasa takjub dibuatnya, seraya berkata, "Seandainya bukan karena kekurangan satu bata ini, niscaya bangunan ini menjadi sempurna." Maka akulah batu bata itu, dan akulah penutup para nabi. Al-Quran adalah risalah Allah untuk seluruh umat manusia. Banyak dalil-dalil yang secara mutawatir diriwayatkan berkaitan dengan masalah ini, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Al-Hadith. Pasca turunnya Al-Quran, tidak akan ada lagi risalah. Maka tidaklah heran kalau Al-Quran dapat memenuhi segala tuntutan kemanusiaan yang berdasar pada prinsip-prinsip utama agama samawi. Rasulullah SAW menantang orang-orang Arab dengan Al-Quran, padahal Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Mereka juga pakar dalam masalah kebahasaan itu, tetapi mereka tidak mampu untuk membuat sepertinya atau dengan 10 surat yang sama dengannya, atau bahkan satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Maka dari situ nyatalah kelemahan mereka dan menjadi kuatlah kemukjizatan risalah Al-Quran. Allah telah menetapkan untuk memelihara Al-Quran dengan cara penyampaian yang mutawatir, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau perubahan apapun. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya, sebab kitab-kitab itu datang secara temporer dan untuk waktu tertentu. Maha benar Allah yang berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar akan menjaganya.
Dengan keistimewaannya itu, Al-Quran memecahkan persoalan-persoalan manusia di berbagai segi kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana. Karena ia diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Untuk menjawab setiap problem yang ada, Al-Quran meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia, yang relevan di segala zaman. Dengan demikian, Al-Quran akan selalu aktual di setiap waktu dan tempat, sebab Islam adalah agama yang abadi. Sungguh menarik apa yang telah dikatakan oleh seorang juru dakwah abad 14 Hijriah. Islam adalah suatu sistem yang komprehensif, yang mencakup segala persoalan kehidupan, seperti masalah negara dan tanah air, pemerintah dan rakyat, moral dan kekuasaan, rahmat dan keadilan, budaya dan undang-undang, ilmu dan hukum, harta, masalah kerja dan kekayaan, jihad dan dakwah, serta militer dan pemikiran. Selain itu, ia juga mengandung masalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Manusia kini banyak yang resah dan gelisah, akhlaknya rusak, tidak ada tempat berlindung bagi mereka dari kejatuhannya ke jurang kehinaan selain kembali kepada ajaran Al-Quran. Kaum muslimin mestinya menjadi pembawa obor di tengah gelapnya berbagai sistem dan prinsip hidup yang ada. Mereka patutnya juga tidak terjebak dalam kehidupan yang hedonis dan kegemerlapan palsu. Dengan Al-Quran mereka mestinya bisa menjadi pembimbing manusia yang kebingungan, sehingga mereka bisa sampai ke pantai keselamatan. Seperti halnya kaum muslimin terdahulu yang dengan berpegang kepada Al-Quran mampu menegakkan sebuah negara, maka tidak boleh tidak pada masa kini pun kaum muslimin tentunya juga demikian.